Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Baik, langsung saja kita masuk bagaimana cara menakhrij hadis, bagaimana yang sudah kita diskusikan pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa kegiatan menakhrij hadis adalah kunci atau pintu awal memasuki kajian hadis secara keseluruhan, bahkan bisa juga dibilang sebagai pintu awal masuk dalam kajian Islam secara umum. Takhrij, sebagaimana yang sudah kita ketahui, artinya adalah kita ya berusaha atau aktivitas untuk menyambungkan hadis kepada sumber asalnya, sumber aslinya atau sumber primernya. Nah, ini dilakukan dalam rangka pertama untuk memastikan bahwa suatu hadis itu benar-benar ada. Yang kedua, lanjutannya adalah untuk memastikan bahwa hadis yang sudah kita nyatakan ada itu bisa dinyatakan valid atau benar adanya. Jadi ada yang dinyatakan ada tapi belum bisa dipastikan keadaannya. Nah, kemudian dilakukan kajian lebih mendalam lagi, lebih jauh lagi tentang keadaan sebuah hadis itu, atau yang biasa disebut dengan kajian tentang kesahihan hadis, yang dalam hal ini ilmunya disebut dengan ilmu kritik hadis. Baik, bagaimana cara kita menakhrij hadis? Kita sedikit review. Untuk memastikan apakah suatu hadis itu ada atau tidak, caranya adalah dengan takhrij. Ingat, tujuan melakukan takhrij utamanya adalah untuk memastikan ada atau tidaknya sebuah hadis. Jadi takhrij belum sampai kepada menyatakan bahwa hadis itu sahih atau tidak sahih, tetapi ada atau tidak ada dulu. Ya, kalau ada, buktinya apa? Wujudnya bagaimana? Ada di mana wujudnya hadis itu? Ya, di mana hadis itu bisa ditemukan? Nah, ini untuk memastikan hadis itu ada atau tidak, yaitu ilmunya disebut dengan ilmu takhrij. Kemudian untuk menyatakan bahwa suatu hadis itu ada, harus dibuktikan dengan sumber primer hadis. Ingat kembali apa itu sumber primer dan apa itu sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber-sumber atau kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama hadis dengan sanad mereka sendiri, sanad yang mereka temukan, yang mereka cari dari gurunya dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah. Artinya sanad ini bukan sanad nukilan, melainkan sanad yang memang beliau peroleh dari penelitian secara langsung di lapangan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para ulama sebelum abad ke-5 Hijriah. Ya, biasanya kalau ulama-ulama setelah abad 5 Hijriah, biasanya hadisnya itu adalah hadis nukilan dari kitab sebelumnya atau kitab hadis yang sudah ada. Ya, sehingga sumber-sumber yang ditulis oleh para ulama hadis ataupun ulama Islam pada abad setelah ke-5 Hijriah ini bisa dikategorikan sebagai sumber sekunder dalam bidang hadis. Oke, dalam kondisi tidak ditemukan sumber primer, maka sumber sekunder masih bisa ditolerir, masih bisa dijadikan sebagai alternatif. Tapi kalau masih ada sumber primernya, maka sumber sekundernya tidak perlu dipakai. Ya, karena masih ada yang lebih bagus, yaitu lebih yang primer. Kemudian hadis yang telah dinyatakan jelas sumbernya dan telah dipastikan ada, harus ditunjukkan unsur lengkapnya hadis tersebut. Apa itu unsur lengkap hadis? Yaitu sanad dan matan. Untuk memastikan hadis itu ada, saya harus diketahui sanad dan matannya, karena hadis itu bisa dinyatakan sebagai hadis kalau ada sanadnya, ada matannya. Hanya sanad saja, tidak ada matannya, tidak bisa disebut hadis. Ada matannya saja, tidak ada sanadnya, tidak bisa disebut hadis. Ya, meskipun nanti pada kenyataannya di kasus-kasus kitab sekunder kita akan mendapati hadis-hadis itu ya tidak disampaikan secara sempurna, melainkan secara ringkas, sepotong matan, sepotong sanad, atau sanad utuh tapi hanya dengan sepotong matan. Sebaliknya, ya matannya utuh tapi sanadnya sepotong. Ada kalanya sanad dan matannya disampaikan secara ringkas dua-duanya. Nah, itu kalau di sumber-sumber sekunder. Kalau di sumber primer umumnya itu disampaikan secara utuh. Kalaupun disampaikan secara ringkas, biasanya setelah disampaikan secara utuh sanad dan matannya. Oke. Nah, ini unsur lengkapnya harus ditunjukkan. Nah, untuk menunjukkan hadis itu sanad dan matannya,
maka diperlukan juga referensi primernya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menunjukkan referensi primernya, kita nggak bisa bertanggung jawab atas sanad dan matan itu. Kenapa? Jarak antara kita dan Rasulullah sudah terlalu jauh. Nggak mungkin kita mendapatkan hadis itu langsung dari tabi'in atau dari sahabat, apalagi langsung dari Rasulullah. Sehingga perlu ada sanad yang divalidasi oleh para ulama di awal-awal masa periwayatan atau awal-awal masa kodifikasi hadis, yaitu tadi sekitaran abad 1 sampai dengan abad ke-5 Hijriah, umumnya begitu ya. Nah, ini dengan referensi primer itulah kemudian hadis itu sanad dan matannya bisa dipertanggungjawabkan atau ada yang bertanggung jawab atas penyandaran hadis itu kepada Rasulullah, yaitu dengan sanad yang ada tadi. Hadis yang telah dapat dipastikan keberadaannya belum tentu sahih. Ingat, ini satu kaidah. Sehingga nanti aktivitas takhrij itu hanya aktivitas awal, belum aktivitas final. Sehingga harus harus diteliti lebih jauh terkait dengan keadaannya. Jadi ini kaidahnya, ya, meskipun hadis telah dipastikan keberadaannya di kitab apa, sanadnya mana, matannya seperti apa, itu belum tentu sahih. Ya, oleh karena itu masih perlu diteliti keadaannya. Nah, keadaan ini nanti yang berkaitan dengan sahih atau tidak sahihnya sebuah sanad, atau sahih atau tidak sahihnya penisbatan atau penyandaran sebuah hadis kepada Rasulullah. Baik, langsung sekarang kita masuk ke metode takhrij. Dalam hal ini ada dua metode takhrij, yaitu metode manual yang pertama, dan kemudian yang kedua metode digital. Baik metode manual maupun metode digital, keduanya dapat dilakukan dengan dua cara juga, yaitu cara online yang pertama, dan yang kedua adalah cara offline. Cara online berarti butuh jaringan internet, cara offline berarti tidak perlu jaringan internet. Metode manual offline, ingat offline dulu, ini berarti yang tidak pakai internet, dapat dilakukan dengan bantuan kitab cetak. Nah, dapat dilakukan dengan bantuan kitab tercetak, kitab kertas yang dicetak oleh penerbit yang kredibel, yang terpercaya, ya. Dan lebih bagus lagi kalau kitabnya itu ditahqiq oleh ahli tahqiq, oleh filolog yang terpercaya. Nanti ada filolog hadis, filolog spesialis hadis. Nah, ini yang recommended, ya. Banyak nanti filolog yang populer dalam dunia hadis, ya, itu yang bisa dijadikan sebagai acuan, ya, nanti. Prinsipnya kalau sudah tercetak, sudah diterbitkan oleh penerbit kredibel, insya Allah, ya, sudah cukup bisa dipercaya. Bahwa kemudian ada salah cetak, ada salah tulis, itu hal yang wajar. Ya, di setiap kitab pasti ada, karena tidak mungkin karyanya manusia itu yang sempurna 100%, tidak mungkin. Sehingga tidak perlu kemudian kita menggugat habis satu kitab tertentu, karena memang ya masing-masing kitab punya metode, punya sumber, punya acuan untuk kemudian dicetak sebelumnya. Baik, sedangkan metode manual tapi online, manual online itu dapat dilakukan dengan menggunakan kitab PDF. Manual semi digital, ya. Nah, ini bisa menggunakan kitab PDF, baik itu yang diakses melalui online, ya, melalui Google Book, atau melalui file yang sudah terdownload. Sebaiknya PDF yang dipakai di sini itu bukan sembarang PDF, bukan PDF yang dari Microsoft Word kemudian di save as PDF gitu ya, atau dikonversi ke PDF, melainkan hasil scanan dari kitab tercetak. Ini sudah banyak. Kenapa saya sebut online? Karena umumnya kitab-kitab PDF ini kita dapat dari download, ya, dari mengunduh dari situs-situs yang kredibel dalam penyediaan kitab-kitab PDF,
ya, yang itu sama dengan yang tercetak kertas, artinya tertahqiq ya, diedit dengan baik oleh seorang ahli. Nah, ini biasanya misalnya ada di archive ya, atau di wakfia.com atau di platform-platform penyedia kitab PDF yang lain, yang intinya kalau itu hasil scanan, insya Allah bisa terpercaya, bisa otoritatif lah untuk dijadikan sebagai referensi. Oke, kemudian adapun metode digital. Nah, sekarang yang digital, kalau tadi manual ya menggunakan kitab biasa, ada yang menggunakan PDF. Sekarang metodenya digital, ya, basisnya berarti multimedia. Itu juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu offline dan juga menggunakan cara online. Yang offline dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Nah, ini aplikasi pencari hadis. Berarti kalau aplikasi itu harus diinstal dulu, baik itu melalui laptop, PC, atau melalui Android, boleh ya, HP. Kemudian sedangkan metode digital yang online, nah sekarang yang online. Nah, dilakukan dengan menggunakan situs-situs pencari hadis yang tersedia secara online. Ini biasanya berbasis web. Tapi ada juga yang tidak berbasis web. Nah, biasanya di Android bisa kita unduh ya, sudah banyak yang berbasis web, berbasis aplikasi, tapi dilakukan secara online. Bahkan ada yang menggunakan jejaring sosial atau media sosial. Misalnya Nakhrij menggunakan bot Telegram, itu juga ada. Tetapi kalau saya sekarang sudah nggak pakai ini ya, karena bagi saya pribadi itu terlalu banyak aplikasi di HP. Nah, tapi kalau ada yang suka menggunakan Telegram, itu silakan dicari aja botnya Doror misalnya, atau punya Islam Web dan lain sebagainya. Itu banyak sekarang penyedia Nakhrij secara online menggunakan Telegram, aplikasi Telegram. Atau berbasis web, nanti ada Islam Web, ada Doror. Ini biasanya bisa dilakukan juga menggunakan Nakhrij ya berbahasa Indonesia. Jadi bagi yang bahasa Arabnya masih belum memadai, masih lemah, ya, ini bisa menakhrij juga menggunakan kata-kata kunci berbahasa Indonesia. Tentu punya keterbatasan biasanya karena kitab-kitab yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia pasti butuh terjemah. Jadi kalau terjemahnya bagus, ya kalau terjemahnya pas ya bisa kita cari, kalau enggak nah ini biasanya agak sulit, sehingga akan lebih bagus kalau kita menakhrij itu menggunakan bahasa Arab saja. Tapi kalau sekedar untuk konsumsi pribadi, bukan untuk penelitian yang ilmiah gitu, yang akademik gitu ya, yang untuk kebutuhan akademis, maka nggak apa-apa kita menakhrij menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya kita sekedar ingin tahu apa hadis-hadis tentang bertetangga, sudah kita ketik saja tetangga dalam aplikasi pencari hadis, itu insya Allah akan muncul nanti semua hadis yang menggunakan kata kunci terjemahan tetangga gitu. Nah, itu yang berbasis web ya. Ini sekarang sudah banyak platformnya, baik itu yang online maupun offline. Aplikasi juga sudah ada ya, menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, ini terserah mau pilih yang mana. Intinya cari saja infonya ya, di Google sudah ada, tutorial di YouTube juga sudah banyak. Nanti kita akan memilih hanya salah satu dari sekian banyak aplikasi yang berkembang saat ini ya, agar bisa lebih mudah nanti kita pakai, kita gunakan untuk kita sepakati kalau kita sebagai mahasiswa keislaman yang ingin melakukan takhrij hadis pakai cara ini, meskipun tidak menutup cara-cara yang lain. Baik, hal yang perlu diingat bahwa metode-metode tersebut adalah sebatas alat bantu takhrij. Ingat ya, ini hanya sebatas alat bantu, ya, bukan untuk menetapkan bahwa hadis itu ada atau tidak. Sepintas memang bisa untuk menetapkan ada atau tidaknya, tetapi ini masih belum terkonfirmasi. Kenapa? Karena ini aplikasi, ya. Umumnya itu belum ada yang pengawasnya gitu, belum ada muhakik di bidang aplikasinya. Kalau di bidang cetak kertasnya sudah ada muhakiknya langsung, sebelum dibawa ke percetakan itu sudah ada editor, bukan hanya editor ya, muhakik. Tapi kalau di media-media online seperti ini, itu siapapun bisa mengakses, termasuk orang yang nggak ngerti hadis tapi pandai teknologi, itu bisa mengakses sendiri atau mengunggah sendiri, membuat aplikasi sendiri. Nah, inilah yang kemudian
saya merekomendasikan agar takhrij menggunakan aplikasi-aplikasi apapun, online maupun offline, itu tidak dijadikan patokan standar untuk menyatakan ini ada atau tidak. Tapi ini sebagai direktori saja, mesin pencari alat bantu. Kalau ada di sini, oke, langsung kita buka di kitab aslinya. Oh, di kitab aslinya betul ada, sama persis. Oke, baru boleh kita menyatakan ada hadisnya. Oh, tidak ada. Oh, berarti ada kekeliruan di sana. Kenapa? Karena yang membuat aplikasi umumnya itu bukan orang hadis. Gitu. Ya ada yang orang hadis, tapi tidak banyak. Gitu ya. Umumnya adalah orang-orang teknologi yang boleh jadi ya wawasan kehadisannya tidak begitu memadai dibandingkan dengan wawasan teknologinya. Oke. Karena itu, setelah ditemukan menggunakan mesin pencari, perlu dikonfirmasi kepada kitab aslinya, baik yang tercetak kertas maupun yang tercetak PDF. Nah, ini seputar takhrijnya. Oke, tahap-tahap yang harus dipersiapkan sekarang untuk melakukan takhrij. Nah, apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama, tentu harus menyiapkan alatnya atau medianya. Misalnya kalau yang media digital offline, nggak pakai internet, Anda harus menginstal terlebih dahulu Maktabah Syamilah. Ya, ada banyak sebenarnya aplikasi, ya, ada Al-Hadits Syarif, ada Mausu'ah Hadithiyah, ada Hadispedia dan lain sebagainya. Ini banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti itu yang offline, nggak perlu internet, yang penting sudah terinstall di PC, di laptop atau di HP, insya Allah bisa dioperasikan. Tetapi ya ini ya perlu perlu diketahui juga setiap versi itu mungkin juga berbeda. Ya, misalnya Maktabah Syamilah versi 1 dan versi 2, versi 3 itu ada sedikit perbedaan meskipun secara umum fiturnya sama saja. Jumlah kitabnya juga berbeda. Oke, kemudian ini yang secara offline ya. Kita pilih yang Maktabah Syamilah saja. Kita nggak memakai Al-Hadits Syarif. Masing-masing punya kelebihan. Al-Hadits Syarif punya kelebihan, kitabnya terbatas, tapi kelebihannya kajian sanadnya sudah menyatu. Tapi kalau Maktabah Syamilah ini persis seperti perpustakaan biasa. Jadi seolah-olah Anda berada di perpustakaan sangat besar, kemudian Anda dihadapkan pada kitab-kitab aslinya, suruh nyari data sendiri, suruh ngolah sendiri, suruh menganalisis sendiri. Tapi kalau di Al-Hadits Syarif, nah ini tapi jarang sekarang orang pakai ini, setahu saya. Umumnya kawan-kawan pakai Maktabah Syamilah. Ini praktis di Hadits Syarif itu. Hadisnya terbatas, misalnya di 9 kitab, ya, kutub tis'ah saja. Tetapi kalau kita mencari hadis, langsung di situ takhrijnya jelas, lengkap, utuh, sampai kajian rawinya. Nah, itu kelebihannya, enak, instan, kita dimanjakan di situ. Ya, kalau di Maktabah Syamilah kita bekerja sendiri. Nah, kita pakai yang Maktabah Syamilah. Ini agar lebih matang kita dalam mempraktekkan. Kenapa? Karena memprakteknya sendiri, nggak tinggal terima jadi. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan adalah kita juga harus menyiapkan namanya apa saya sebut sebagai modal takhrij. Nah, modal takhrij ya, kayak orang dagang itu butuh modal ya. Nah, takhrij itu juga butuh modal. Modalnya apa? Modalnya tentunya hadis. Nah, sama dengan orang bisnis, modalnya ada yang gede, ada yang kecil. Ada yang modalnya uang, ada yang modalnya mungkin tenaga, ada yang modalnya barang. Ya. Nah, hadis sebagai modal takhrij itu boleh utuh hadisnya, matannya utuh. Misalnya al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Nah, ini misalnya hadisnya utuh. Nah, kita enak kalau udah ketemu hadis utuh begitu, nggak sulit untuk mencari hadisnya. Atau kita menemukan sepotong kata kunci dalam matannya. Nah, sepotong kata kunci. Kalau tadi hadisnya misalnya al-mu'minu ya'kulu fi ma'an wahid. Ya, berarti kita pakai kata sepotong kata kunci. Yang penting kita ingat kata mi'an ya, misalnya. Mi'an wahidin. Nah, sudah kita gunakan ini untuk mencari hadis. Insya Allah akan ketemu. Cuma kalau kata kuncinya cuma satu kata begini, biasanya akan ketemu hadis yang varian, yang variatif. Macamnya banyak sekali. Belum tentu itu yang kita cari. Artinya kita harus masih memilih-pilih dan memilah-milah lagi mana yang kita cari. Apakah sama dengan yang kita maksud atau tidak? Nah, ini harus dipilah-pilah lagi. Semakin panjang, semakin spesifik. Tapi peluang ketemunya juga semakin kecil. Jadi itulah kira-kira.
apa namanya, kemudian boleh juga karena kita misalnya nggak hafal sama sekali lafadznya, ya sepotong pun nggak hafal karena bahasa Arab bagi kita sulit sekali misalnya. Sehingga kita lupa banget kata kuncinya apa, apalagi hadisnya secara utuh. Boleh menggunakan tema. Nah, temanya apa? Nah, temanya tadi masalah makan. Oh, etika makan, adab makan. Orang makan, orang mukmin makan. Nah, saya temanya makannya orang mukmin. Nah, itu misalnya gitu. Ya, kita ambil aja makannya orang mukmin. Ini kalau menggunakan takhris berbahasa Indonesia, langsung aja ketik di kitab yang menyediakan terjemah itu takhris berbahasa Indonesia. Tapi kalau tidak, berarti harus menggunakan bahasa Arab. Terjemah dulu ke bahasa Arab temanya itu, kemudian nanti apa kata kunci yang muncul berbahasa Arab tadi, yang sudah hasil terjemahan tema itu, kita masukkan ke aplikasi pencari hadis ya, agar bisa ditemukan hadis yang relevan dengan itu. Ingat ya, kalau aplikasinya Maktabah Syamilah atau yang tidak menyediakan takhrij berbasis bahasa selain Arab, maka kata kuncinya harus berbahasa Arab. Oke, berikutnya yang ketiga yang harus kita siapkan sebelum melakukan takhrij adalah kitab-kitab hadis yang tercetak. Baik itu tercetak kertas maupun tercetak PDF. Nah, berarti kalau PDF gimana? Download, ngunduh, ada Wakfeah dan lain sebagainya, archive. Nah, ini kalau yang kitab kertas, nah ya di perpustakaan. Tapi kalau PDF biasanya sudah ada di kertas. Insya Allah semua kitab hadis yang primer, ya kitab hadis primer loh ya, yang lawas-lawas itu, apa yang sudah tercetak itu insya Allah semuanya sudah ada PDF-nya dan gratis semua, nggak ada yang dijual. Beda dengan kitabnya sekarang. Kalau misalnya orang sekarang, kalau kayak orang saya begini nulis hari ini, nah, mungkin kitabnya pasti dijual gitu, nggak diedarkan gratis karena mungkin masih mikir biaya cetaknya dan sebagainya. Tapi kalau kitabnya ulama-ulama dahulu, nah itu tidak ada yang dijual gratis. Ahli warisnya juga mungkin sudah nggak tahu apa namanya kitab itu seperti apa di prosesnya. Kemudian yang keempat ya, siapkan kertas dan alat tulis manual kalau kita menakhribnya secara manual, nggak pakai komputer gitu ya. Berarti harus menyediakan ini. Itu apa? Untuk mengumpulkan data. Ini tadi kan proses takhrij itu kan proses mengumpulkan data. Nah, setelah data terkumpul, kita tulis hasilnya di kertas, itu ada alat tulis dengan menggunakan alat tulis atau ya halaman Microsoft Word lah atau Office ya, bisa Microsoft Word misalnya, untuk menyalin dan mengumpulkan data yang telah ditemukan. Nah, itu 4 yang harus kita siapkan sebelum melakukan kegiatan takhrij. Jangan sampai udah melakukan takhrij nanti belum nyiapin semua, itu nggak maksimal hasilnya. Oke, misalnya kita kasih contoh modal takhrij. Yang pertama, kalau modalnya utuh, nah ini misalnya tadi ya, misalnya al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'ah. Ini sebuah hadis, kita lupa ini siapa yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian atau sepotong, berarti sepotong itu misalnya kita ingatnya cuma, saya ingat ada orang menyampaikan hadis seperti ini, tapi saya lupa hadisnya. Saya ingat cuma ada kata yakul gitu, yakulu gitu. Ya sudah, cari aja kata yakulu. Cuma nanti akan ketemu banyak banget. Bukan hadis ini juga muncul. Kenapa? Yang penting ada yakulu muncul. Tapi kalau misalnya nanti yang saya ingat itu ada kata al-mu'minu yakulu, ya sudah, hanya yang ada kata al-mu'minu yakulu saja yang muncul. Baik hadis ini ataupun bukan hadis ini. Pokoknya ada kata ini muncul. Nah, itu kalau pakai mesin pencari. Lebih spesifik lagi, makanya upayakan kata kunci itu kata kunci yang unik. Nah, yang unik. Seperti ini unik. Ini insya Allah nggak banyak muncul. Tapi kalau yakulu, insya Allah muncul banyak banget di kitab-kitab lain. Di hadis-hadis yang lain itu banyak sekali yang menggunakan kata yakulu. Entah itu sahabat yakulu, nabi yakulu, atau siapa yang yakulu gitu. Nah itu bahkan bisa juga hayawan gitu yang yakulu. Nah, semua yang menggunakan kata yakulu akan muncul. Karena apa? Yakulu itu nggak unik, sudah banyak dipakai. Nah, apa namanya? Yaksuru dauranuha alal alsinah, sering dipakai, sering diucapkan orang. Tapi kalau mi'an wahid itu kayaknya jarang, lebih jarang dibandingkan yakulu. Maka ini unik, yakilu dauranuha alal alsinah. Kalimat ini, kata ini unik, sedikit ya, jarang dipakai dalam hadis. Sehingga kalau kita pakai kata mi'an wahidin, insya Allah nggak banyak hadis yang
muncul selain hadis ini. Gitu. Jadi keunikan, sisi keunikan itu. Oke, tema hadis misalnya tadi tema makannya orang mukmin atau tema khilafah, temanya khalifah, temanya nikah, umum banget jadi akan muncul semua hadis tentang nikah. Ya. Oke, ini modalnya. Setelah itu buka Maktabah Syamilah, masuk ke bagian pencarian. Ini ingat bagian pencarian yang ini gambarnya teropong ini ya. Ini pilih itu, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Ingat, referensi primer ada di sini, mutunul hadis. Nah, kemudian kalau ini versi di saya kebetulan ada kategori mutunul hadis yang muraqqam alian, ya, yang sudah apa namanya diindeksasi, di nomor, ya, dinomori, dipakai penomor secara digital, secara penomoran digital, penomorannya adalah penomoran digital. Ya, boleh jadi sama penomorannya di komputer ini, ya, alien, maupun boleh jadi sama yang di komputer dengan yang di kitab, boleh jadi berbeda. Pokoknya dikasih nomor sudah. Nah, intinya sudah diurutkan nomornya. Ada ajza hadithiyah, boleh dipilih, boleh tidak. Ini juzuk. Ini isinya juga ada hadis Nabi, tapi biasanya spesifik dalam tema-tema tertentu. Ini juga sama, sudah di nomor-nomor. Ya, makhtutat hadithiyah ini manuskrip. Ini biasanya belum ditahqiq. Ya, belum ditahqiq umumnya. Jadi sebenarnya cukup pakai mutunul hadis ini saja. Ya, kita pakai ini. Jangan lupa ini dicentang semua, dipilih. Kalau kita hanya memilih salah satu, ya, berarti centang manual begini, tek 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 gitu. Tapi kalau kita mau semuanya yang ada di bagian ini, klik ini dulu. Nah, setelah itu klik sini, al-majmu'ah ya, kulluha. Kalau kita membatalkan berarti ini. Nah, sekarang kalau kita mau memilih, oke, saya mau membatasi hanya di 6 kitab saja, kutubus sittah. Jadi pilih di sini, yang centang ini saja. Yang lain jangan direntang, ini jangan dicentang semua ini. Itu kalau kita mau milih di 6 kitab hadis saja. Ini kebetulan di saya versinya agak belakangan, jadi muncul ini. Meskipun ini masih ada yang versi terbaru Maktabah Syamilah. Itu sudah diurutkan kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah di urutan pertama. Tapi kalau di versi lama, saya juga punya aplikasinya. Nah itu nggak urut, jadi ini ada di belakang, urutnya abjad. Nah, jadi beda-beda setiap aplikasi. Baik. Setelah itu masukkan kata kunci di sini, misalnya tadi mi'an, tulis di sini. Ya, ketik mi'an, boleh tambah satu, mi'an wahid gitu. Ya. Setelah itu klik ini atau enter langsung setelah tulis ini. Insya Allah akan muncul hasilnya. Nah, tinggal tunggu saja, nanti hasilnya akan muncul. Kalau udah ketemu, salin di sini hasilnya. Oke, sekarang kita langsung praktekkan bagaimana menakhrij hadis.